Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Guntur Azizal Gifari Muhammad Jalani. Saya dari kelas 12 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Indonesia. Indonesia adalah nama dari negara. Lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum merdeka pada tahun 1945 di bulan Agustus tanggal 17. Jauh sebelum itu namanya belumlah Indonesia. Di Indonesia masihlah tersebar kerajaan-kerajaan dan negara ini masih dikenal dengan sebutan Nusantara. Kedatangan Islam dimulai kala negara ini menjadi kunci perdagangan di benua Asia, bahkan seluruh dunia, utamanya di daerah kerajaan Sriwijaya, Sumatera. Daerah ini adalah tempat berlabuhnya para pedagang yang berlayar dari berbagai wilayah termasuk juga Timur Tengah, di mana yang kala itu warga telah terlebih dahulu memeluk agama Islam. Kebanyakan para pedagang tersebut memilih berdiam sementara di Nusantara untuk menunggu angin yang tepat yang akan mengantarkan mereka kembali ke negaranya masing-masing. Saat berada di sini, para pedagang itu mulai menjalani hubungan baik dengan penduduk asli, yang pada saat itu sebagian besar memiliki kepercayaan Hindu. Perdagangan tersebut berbagi ilmu tentang agama Islam. Masyarakat asli pun merasa tertarik dengan Islam. Sebagian besar dari penduduk lokal mengubah keyakinan lalu memeluk agama Islam. Setelah itu, perwakilan antara pedagang dari negara Arab dan penduduk lokal juga ikut berkontribusi dalam menyebarkan pengaruh Islam di Nusantara. Terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada beberapa teori yang dapat menyatakan kapan sebetulnya pengaruh kebudayaan dan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Yang pertama ialah masuknya Islam sejak abad ke-7 Masehi. Sebagai ahli sejarah menyebut jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia sudah dimulai sejak abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang diperoleh dari para pedagang Arab. Dari berita tersebut diketahui bahwa para pedagang Arab ternyata telah menjalin hubungan dagang dengan Indonesia pada masa perkembangan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Dan yang kedua, masuknya Islam sejak abad ke-11 Masehi. Sebagian ahli sejarah lainnya berpendapat bahwa sejarah masuknya Islam di Indonesia dimulai sejak abad ke-11 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada bukti adanya sebuah batu nisan Fatimah binti Maimun yang berada di dekat Gresik, Jawa Timur. Batu nisan ini berangkat tahun 1082 Masehi. Dan yang ketiga, masuknya Islam sejak abad ke-13. Di samping kedua pendapat di atas, beberapa ahli justru meyakini jika sejarah masuknya Islam ke Indonesia dimulai dari abad ke-13 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada beberapa bukti yang lebih kuat, diantaranya dikaitkan dengan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad tahun 1258, berita dari Morocopolo 1292, batu nisan kubur Sultan Malik As-Saleh di Sumatera Pasai 1297, dan berita dari Ibnu Battuta 1345. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan masa penyebaran ajaran tasawuf di Indonesia. Sedangkan menurut teori pembawaannya, masuknya Islam ke Indonesia dibagi dalam 1. Teori Gujarat, 2. Teori Mekah, 3. Teori Persia, dan teori Persia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, agama Islam datang ke Nusantara ketika abad ke-13. Islam dikatakan datang dari para pedagang daerah Gujarat, India. Dan teori Mekah merupakan teori datangnya agama Islam baru-baru ada. Pendapat ini merupakan sanggahan dari teori Gujarat. Pada pendapat ini disebut Islam masuk ke Nusantara saat abad ke-7. Abad 6 lebih awal jika dibandingkan dengan teori Gujarat 6 abad. Dan itu teori Persia. Teori Persia mempunyai anggapan yang sama tentang waktu hadirnya agama Islam ke Nusantara pada saat abad ke-13. Namun perbedaannya, teori Persia beranggapan Islam datang dari Persia. Mungkin sekian presentasi tentang perkembangan Islam di Indonesia. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.